Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang perencanaan dan pemrograman pekerjaan preservasi jaringan jalan sesuai dengan pedoman nomor 7 garis miring P garis miring BM garis miring 2021. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini kita ngejelasin tentang model penurunan kondisi jalan atau deterioration model. Berikut ini ada grafiknya, grafik penurunan kondisi jalan untuk perkerasan lentur. Model penurunan kondisi perkerasan lentur diberikan seperti pada gambar berikut. Berikut ini grafiknya, kemudian di bawah ini ada rumusnya. Kemudian kita lihat di sumbu X ini adalah remaining structural lives dalam kurung years atau tahun. Ini adalah tahun berjalannya. Jadi semakin berkurang umur dari struktur yang tersisa dia, maka tingkat irinya semakin naik, yang mana nilai iri itu dari 0 hingga 16. 0 sampai 4 itu baik, dari nilai 4 ke atas sampai dengan 8 dari nilai 4 pas sampai dengan 8 kurang atau 7,99 itu sedang, nilai 8 hingga 12 itu rusak, dari 12 hingga 16 dia rusak berat. Sehingga semakin kecil usia layan dari si struktur perkerasan lentur itu, maka tingkat nilai irinya itu akan semakin tinggi, seperti dapat dilihat dengan rumus ini ya. Jadi grafik ini adalah hasil dari rumus ini. Dengan RSL itu adalah nilai sisa umur atau remaining structure life dalam tahun. Kemudian di sini ada sama juga grafik untuk model penurunan kerusakan jalan pada perkerasan kaku. Bisa lihat bahwa di sini itu nilainya lebih landai daripada sebelumnya ya. Karena bisa dilihat kalau dari grafik yang A ini atau pada perkerasan kaku dia hanya 35 tahun umur maksimalnya. Kemudian ini umur maksimalnya 50 tahun. Kemudian bisa dilihat ini adalah rumusnya. Model penurunan kondisi perkerasan kaku dengan umur rencana 40 tahun. Kemudian besarnya tingkat penurunan nilai ketidakrataan tidak konsisten dengan angka tertentu, tapi tergantung pada nilai ketidakrataan pada saat pengukuran atau prediksi untuk waktu tertentu. Indikator kinerja program rating kondisi jalan untuk mengukur pemenuhan atas tingkat layanan jaringan jalan yang ditetapkan dan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, serta sebagai bahan pelaporan kinerja penyelenggaraan jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan indikator kinerja kondisi jalan dengan 4 komponen, yaitu 1 atau A, ketidakrataan atau roughness yang dilihat dari nilai IRI atau International Roughness Index, kemudian kondisi permukaan perkerasan atau PCI, Pavement Surface Condition. Biasanya PCI ini sangat baik digunakan untuk perkerasan kaku ya, atau beton. Kemudian yang C, nilai sisa umur perkerasan atau RSL tadi yang dibahas tadi sebelumnya dari rumus dan dari grafik. Kemudian yang D, efektivitas drainase atau drainage effectiveness. Indikator baru ini dipakai sebagai indikator kinerja program rating kondisi jalan nasional yang selanjutnya disebut dengan IKP rating kondisi jalan. IKP rating kondisi jalan adalah kompilasi dari kinerja keempat komponen di atas dengan penjelasan sebagai berikut. IKP rating kondisi jalan dinyatakan dalam skala penilaian 1 sampai dengan 5. Nilai 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau jalan baru, sedangkan nilai 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat. B, kinerja keempat komponen tersebut
atau yang tadi disebutkan tadi IRI, PCI, RSL, dan efektivitas drainase juga dinilai dengan rentang skala 1 sampai dengan 5. IKP rating kondisi jalan dihitung rata terbobot dari keempat komponen tersebut. Yang C, bobot dari setiap komponen ditentukan berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap penentuan rating kondisi jalan, serta mempertimbangkan juga seberapa jauh ketersediaan dan akurasi data untuk komponen tersebut. Tipikal kurva degradasi aset jalan dan hubungannya dengan nilai IPK rating kondisi jalan dapat dilihat pada gambar 6. Ini dia gambar 6-nya. Bisa dilihat dari skor 1 hingga skor 5, kemudian penanganan yang dianjurkan ya. Penanganan yang dianjurkan dari nilai IKP yang ada. Bisa dilihat bahwa skor 1 itu cukup penanganan pemeliharaan rutin, kemudian skor 2 pemeliharaan preventif, skor ketiga rehabilitasi rehab, skor keempat rekonstruksi atau penggantian, begitu juga skor 5 rekonstruksi atau penggantian. Bentuk penanganan dan kegiatannya untuk perkerasan lentur ini ya. Pertama, bentuk penanganan rekonstruksi kegiatannya sesuai dengan prosedur analisis yang diberikan oleh MDP atau ini ya MDP manual desain perkerasan, kemudian umur rencana 20 tahun masing-masing untuk perkerasan lentur, nilai ketidakrataan setelah konstruksi menjadi 3, kemudian bentuk penanganannya sesuai dengan kondisi dengan kisaran rekonstruksi 1 sampai dengan 8 atau lentur. Pekerjaan rekonstruksi mencakup penggantian seluruh konstruksi perkerasan atau recycling di tempat. Kemudian ada rekonstruksi atau HRM, pemeliharaan berat pada perkerasan untuk mempertahankan kondisi agar tetap dapat dilalui lalu lintas hingga penanganan tahun berikutnya. Kemudian ada rehabilitasi mayor atau lapisan ulang struktural atau structural overlay. Kegiatannya sesuai dengan prosedur analisis yang diberikan pada MDP, umur rencana 10 tahun masing-masing untuk perkerasan lentur, kemudian lapisan ulang dengan lapisan aspal tebal 50, 60, 70, 80, 100, 120, dan 150 mm. Ketidakrataan setelah konstruksi menjadi 3, nilai ketidakrataan setelah konstruksi menjadi 3, kemudian rehabilitasi minor atau pelapisan ulang fungsional sesuai dengan prosedur analisis yang diberikan pada MDP, kemudian umur rencana 10 tahun masing-masing untuk perkerasan lentur, kemudian lapisan ulang dengan lapisan aspal tebal 50, 60, 70, atau 80 mm, nilai ketidakrataan setelah konstruksi menjadi 3, kemudian kebutuhan pengupasan dan pelapisan kembali. Mill and inlay ditentukan sesuai kondisi setempat. Kemudian ada penanganan rehabilitasi atau penanganan bertahap. Untuk kebutuhan penanganan efektif hingga 80 mm, penanganan bertahap dengan pelapisan ulang lapisan aspal 40 mm. Untuk kebutuhan penanganan efektif antara 100 mm dan 150 mm, penanganan bertahap dengan pelapisan ulang aspal 80 mm. Kemudian ada pemeliharaan dan preservasi. Pemeliharaan rutin antara lain pemeliharaan terhadap bagian jalan yang tidak berkaitan langsung dengan perkerasan seperti pemotongan rumput, pembersihan saluran, samping atau gorong-gorong, kemudian perbaikan minor marka jalan dan perbaikan minor lainnya. Pemeliharaan rutin kondisi antara lain sama seperti pemeliharaan rutin plus pemeliharaan permukaan perkerasan seperti penutupan lubang atau patching, potholes, kemudian penutupan dan atau pengisian retak atau crack sealing, crack filling, perbaikan tepi perkerasan dan sebagainya. Kemudian ada lagi pemeliharaan rutin dan pemantauan antara lain sama seperti pemeliharaan rutin kondisi plus pekerjaan pemantauan terhadap tingkat kerusakan secara lebih intensif untuk mengetahui dan mengantisipasi kerusakan lebih awal akibat sisa umur rencana yang rendah. Kemudian ada lagi penanganan preventif tipis, pilihan sesuai kondisi setempat antara lain aspal peremajaan, kemudian penutupan retak, pengisian retak, burda atau burtu, kemudian laburan aspal, kemudian latasir, kemudian bubur aspal emulsi. Lalu ada lagi penanganan preventif, dia lapisan sedang, kemudian pilihan sesuai kondisi setempat antara lain mikro aspal emulsi modifikasi polimer atau micro surfacing. Ada lapis tipis beton aspal LTBA atau ultra thin asphalt.
and thin stone matrix asphalt dengan ketebalan 30 mm aspal. Kemudian ada lagi untuk penanganan pada perkerasan kaku. Untuk rekonstruksinya ya, penggantian slab beton sedikitnya 20% dari slab yang ada. Bagian slab yang tidak diganti ditangani dengan pemeliharaan rutin atau preventif sesuai kondisinya. Kemudian ada rekonstruksi HRM, yaitu pemeliharaan berat pada kekerasan untuk mempertahankan kondisi agar tetap dapat dilalui lalu lintas hingga penanganan tahun berikutnya. Kemudian ada lagi rehabilitasi mayor struktural. Pemilihan bentuk penanganan sesuai dengan kondisi. 1. Pelapisan-lapisan aspal beton 100 mm, kemudian pelapisan-lapisan beton atau unbounded 100 mm, kemudian lingkup pekerjaan termasuk perataan permukaan bahu dengan permukaan perkerasan. Kemudian sebelum pelapisan, pekerjaan rehabilitasi minor yang diperlukan harus dilaksanakan. Rehabilitasi mayor struktural atau penanganan bertahap. Pelapisan dengan lapisan aspal beton 40 mm. Rehabilitasi mayor fungsional. Pemilihan bentuk penanganan sesuai dengan kondisi. 1. Lapisan aspal beton 100 mm. Lingkup pekerjaan termasuk perataan permukaan bahu dengan permukaan perkerasan. Sebelum pelapisan, pekerjaan preventif dan rehabilitasi minor yang diperlukan harus dilaksanakan. Rehabilitasi mayor fungsional, penanganan bertahap. Pelapisan dengan lapisan aspal beton 40 mm. Rehabilitasi minor dengan kegiatannya, pemilihan bentuk penanganan sesuai dengan kondisi. Ada partial depth repair, kemudian full depth repair, ada diagonal stitch of concrete slab stabilization, dowel bar retrofit, kemudian ada pemeliharaan rutin, pemeliharaan bertahap bagian jalan yang tidak berkaitan langsung dengan perkerasan seperti pemotongan rumput, pembersihan saluran samping atau gorong-gorong, perbaikan minor marka jalan, dan perbaikan minor lainnya. Itu dia tadi untuk pemrograman dari preservasi jalan. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.